Geledah. Depan. Apa isi ini? Woi, apa isinya? Apa isinya? Cepat. Hah? Sabu apa isinya? Mana kena? Bapak sebagai supir kan? Nah, ambil barang bapak yang bapak bawa. Ambil. Maju lagi. Mau yang buka. Kita semua cowok semua sini. Udah nggak apa-apa. Buka aja. Bea Cukai Batam bersama petugas keamanan Bandara Hang Nadiem menangkap 2 orang penumpang yang kedapatan membawa narkotika. Kedua pelaku tiba untuk transit di Hang Nadiem Batam dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya. Berawal saat petugas mengamankan seorang penumpang wanita yang kedapatan menyembunyikan benda mencurigakan di tubuhnya. Saudari M ini dilakukan pemeriksaan badan dan didapati terdapat sesuatu yang disembunyikan di dalam badan tersebut, yaitu di sekitar paha dan di sekitar perut. Tujuannya kemana? Barangnya dari mana nih? Aduh, gede-gede gitu. Jadi bapak? Ini apa? Setelah digeledah, petugas mendapati bubuk kristal di dalam plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu. Dari pengembangan tim analis dan juga wawancara awal, saudari M ini pergian bersama saudara RDP yang juga merupakan salah satu oknum Kemenhub di Bali. Seperti nampak di CCTV. Dari informasi tersebut, petugas pun mengamankan dan menggeledah RDP. Darinya, petugas juga menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Buka celana, buka bajunya. Buka aja ya. Buka semuanya. Kita semua cowok semua sini. Udah nggak apa-apa. Buka aja semuanya. Buka celananya. Buka aja celananya semua. Ini yang otaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan badan, didapati beberapa bungkus telah ditempelkan atau dengan modus body strapping di bagian paha dan juga disembunyikan di dalam celana dalam yang terutama di bagian perut. Ironinya, RDP merupakan seorang oknum ASN Kementerian Perhubungan yang bertugas di Bandara Ngurah Rai Bali. Dari pemeriksaan tersebut didapati total sabu-sabu yang telah ditemukan adalah mencapai 3.090 gram sabu-sabu. Kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali menangkap 3 kapal asing ilegal berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara. Kami sebelumnya mendeteksi melalui pusdal kita di sini, dan setelah kita lakukan overlay dengan beberapa instrumen, lalu kita menentukan titik operasi tersebut dengan membuat rencana operasi dari tim kita, kemudian kita terbitkan perintah gerak untuk kapal-kapal kita. Selebihnya melakukan pengejaran dan penangkapan. Jadi penangkapannya ada di BPP 711 di Laut Natuna. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan kapal ikan asing sebelum akhirnya petugas berhasil melumpuhkan.
kapal ilegal termasuk 26 awak kapal yang masuk wilayah perairan Indonesia pun digiring menuju PSDKP Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudah pasti kalau kapal asing melanggar satu kedaulatan. Yang kedua, mereka memasuki wilayah kita tanpa ada izin. Yang kedua, mereka juga menggunakan alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan. Sebelumnya, PSDKP KKP juga telah berhasil mengamankan 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang tengah menangkap ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Saat itu kami lakukan patroli rutin yang dilakukan oleh teman-teman dari Satuan Pangkalan Batam, masih di bawah kendali kita untuk operasinya. Langsung mereka lakukan pendeteksian dan menemukan adanya 2 kapal yang saat itu sedang melakukan kegiatan mencuri ikan. Engine, stop engine. Stop engine, stop engine. Stop engine. Depan ya, ABK ke depan, kumpul. Siap 2 orang, perhatikan keselamatan. Siap lokat. Sedikit berbeda dengan penangkapan-penangkapan sebelumnya yang selalu diwarnai aksi kejar-kejaran dan perlawanan terhadap aparat Indonesia. Proses penangkapan kali ini relatif tanpa perlawanan. Periksa di dalam dul, di dalam periksa. Jangan sampai ada sisa orangnya. No. Out, tekong out. Pengamanan kapal ikan ilegal bersama awak kapal dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah dinyatakan aman, semua kapal ikan asing dibawa ke unit terdekat, yaitu ke Pontianak dan Batam, untuk proses hukum selanjutnya. Naik. Proses selanjutnya, proses penyidikan kami lakukan terhadap nahkoda dan ada beberapa saksi. Namun untuk ABK yang non justisia nanti akan kita kembalikan deportasi ke negaranya. Untuk nahkoda itu penanggung jawabnya itu yang kita lakukan proses hukum dan dia biasanya akan kena pidana dan denda. Denda itu bisa sampai, kalau kapal asing bisa 20 miliar. Bisa dikirim dari Aceh. Sekarang kami di Bakau dikasih tahu. Katanya hati-hati ada selipan, tapi udah di Bakau.